Sahabat Immaculata yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di dalam Apa Kata Romo. Ada yang bertanya tentang apakah kita tidak mendoakan syahadat panjang atau kapan kita semestinya mendoakan syahadat panjang dan kapan kita semestinya mengucapkan syahadat yang singkat. Kita tahu sebagai orang Katolik kita memiliki 2 syahadat iman, bahkan sebenarnya ada 3. Yang pertama syahadat singkat yang tentu kita sudah tahu, yang kebanyakan kita ucapkan setiap hari Minggu di dalam perayaan Ekaristi atau ketika kita berdoa rosario. Dan juga ada syahadat panjang yang sering disebut sebagai syahadat Nicea Konstantinopel, yang merupakan hasil dari Konsili Nicea dan juga Konsili Konstantinopel sekitar tahun 324 dan tahun 341. Konsili Nicea pada tahun 325 dan Konsili Kalsedon tahun 451. Kedua konsil ini menghasilkan syahadat panjang yang disebut tadi syahadat Nicea Konstantinopel. Lalu ada syahadat ketiga yang sebenarnya mirip dengan syahadat singkat, tetapi dibuat menjadi dalam bentuk pertanyaan yang biasanya dibuat atau dilaksanakan pada perayaan Malam Paskah saat janji baptis, ya, dan juga saat perayaan sakramen pembaptisan. Ya, jadi syahadatnya ini dilakukan dalam bentuk tanya jawab. Nah, dalam perayaan Ekaristi itu ada 2 sebenarnya syahadat iman yang bisa kita ucapkan, yaitu syahadat singkat dan syahadat panjang tadi. Ya, semestinya menurut aturan liturgi, syahadat panjang atau syahadat Nicea Konstantinopel itu mestinya kita ucapkan dalam perayaan Ekaristi setiap hari Minggu. Syahadat singkat justru diucapkan pada masa Prapaskah dan masa Paskah. Tetapi karena kita sudah terbiasa untuk mengucapkan syahadat singkat setiap kali perayaan Ekaristi, maka yang terjadi adalah seperti sekarang ini, kita selalu mengucapkan syahadat yang singkat dan kita menjadi kurang familiar dengan syahadat yang panjang. Maka kalau kita mau kembali kepada aturan liturgi yang semestinya, setiap kali kita merayakan misa, terutama misa hari Minggu, kita mengucapkan syahadat Nicea Konstantinopel supaya kita tahu secara rinci, secara lebih jelas iman kita. Karena syahadat yang panjang jauh lebih lengkap menjelaskan ajaran tentang iman kekristenan, iman kekatolikan. Demikian sahabat Immaculata yang dikasihi Tuhan, semoga kita menjadi semakin memahami iman kita, semakin memahami liturgi gereja, dan semakin mencintai juga Bunda kita, Bunda Maria. Tuhan memberkati.